Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah mobil Citroen yang sebenarnya memang belum diluncurkan secara resmi ke Indonesia. Tapi sama Citroen sudah mulai diperkenalkan untuk market Indonesia, baru nantinya awal tahun depan, tahun 2024 akan diperkenalkan dan diluncurkan beserta dengan harga lengkapnya. Tapi menurut kami, Citroen sebelah kami ini atau yang bisa disebut adalah Citroen C3 Aircross ini adalah mobil dari Citroen yang paling tepat untuk pasar Indonesia. Kenapa bisa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Citroen C3 Aircross. Oke, kenapa alas kami tadi bisa bilang bahwa mobil ini cocok banget untuk market Indonesia? Karena mobil ini ketika pertama kali diluncurkan di India, dia sudah memiliki opsi 5+2. Dan kami akan jelaskan nanti, 5+2 itu ternyata menurut kami lebih proper 7-seater, bahkan dibandingkan dengan sebutan 5+2 lainnya ya. Bahkan dibandingkan kelas LCGC yang juga disebut 5+2, ini juga jauh lebih proper. Tapi sebelum sampai ke sana, kita bahas dulu melalui desainnya. Yes, ini adalah desain depannya dari Citroen C3 Aircross. Menurut kami, ini ganteng banget. Keren sih menurut kami, ini stance-nya bagus. Dan kami sudah ngobrol ya, kebetulan kami masih di Paris nih untuk mereview yang ini. Dan kami udah ngobrol sama tim desain mereka, dan mereka bilang bahwa ini benar-benar didesain langsung oleh orang Prancis. Dan kami percaya, kalau C3 yang belum Aircross, kami nggak percaya. Itu kayak mungkin banyak input dari orang Indianya. Tapi kalau yang ini European banget, bahkan secara desain menurut kami mirip banget sama C5 Aircross yang juga sudah lebih dulu diperkenalkan di market Indonesia. Jadi kayak secara stance tuh dia kayak bold gitu ya. Dia dibikin membulat gitu. Apalagi dengan warna putih seperti ini, menurut kami dia kesan gagah dan kekarnya memang jadi makin terasa gitu ya. Memang secara wheelbase dan basis, dia sebenarnya mengambil basis yang sama dari C3 yang juga dikembangkan di India. Tapi memang dimensinya dibuat lebih lebar, dan kita bisa lihat di sini aja wheel arch di bagian samping ini nih terlihat dibikin lebih besar, lebih bold gitu ya rasanya. Jadi membuat mobilnya juga lebih gagah. Meskipun engine hoodnya itu sebenarnya sama, sharing platform sama dia, tapi pada bagian yang kanan dan kirinya itu dibuat lebih melebar. Jadi kesan sporty dan gagahnya dia, karena dia sebuah SUV yang lebih besar, itu terlihat di sini. Dan dari sektor lampu dia memang menggunakan DRL yang mirip ya. Dia 2 layer gitu di atas dan juga ke bawah yang vertikal seperti ini. Meskipun secara lampu dia masih halogen juga di sini. Tapi kita belum tahu ya di 2024 nanti Februari apakah ada penyesuaian jadi pakai LED. Kami belum tahu, tapi overall dari depan kalian lihat sendiri deh. Menurut kami ini fotogenik banget sih, bagus. Kami suka. Kita lihat bagian samping. Desain sampingnya kita bisa lihat ya, lagi-lagi dia terlihat banget dia lebih gagah, lebih besar. Dia memang secara panjang juga lebih panjang dibandingkan dengan C3 yang biasa. C3 yang biasa tuh panjangnya di 3980 mm, sedangkan mobil ini di 4320 mm. Jadi kalau misalnya mau di compare, dia panjangnya mungkin seperti kelasnya Honda HR-V, tapi dia memiliki tinggi dan juga ground clearance yang lebih baik dibandingkan dengan HR-V. Jadi kayak lebih proper SUV-nya gitu loh. Kalau kalian lihat deh dari samping tampaknya besar gitu, bold banget gitu. Kami suka sih. Ini entah kenapa kalau waktu lihat yang C3 secara desain ya mixed feelings, karena memang masih agak Indian look. Kalau ini menurut kami European banget. Dan yang membuat dia makin European lagi, dia menggunakan velg yang secara desain mirip banget dengan yang ada di EC4 yang juga sudah dijual di Indonesia. Nih, ini punyanya C3 Aircross, ini punyanya si EC4. Mirip kan? Tapi memang secara size berbeda. C3 Aircross dia 215/60 R17, tapi bagus banget, dia 17 inci. Secara kelas mungkin bisa di-compare dengan kelas-kelas low SUV lah ya. Mungkin seperti Terios, Rush, XL7, walaupun memang secara dimensi dia sedikit lebih pendek dibandingkan dengan rival-rivalnya. Kalau rival-rivalnya kan di 4400-an sampai 4500, dia di 4320. Tapi kami akan jelaskan nanti ketika di space dalam, surprisingly untuk akomodasi cukup bagus. Tapi sayang memang kalau di samping sini handle pintunya dia masih yang dicongkel begini ya, belum yang tarik. Jadi kita masih harus kayak bawa kayak mobil-mobil 90-an akhir, 2000-an awal. Dan dia juga belum ada smart keyless entry.
Dia kuncinya juga masih sama seperti di C3 biasa gitu ya. Sayang banget. Tapi minimal at least di bawah sini sudah ada plastik cladding, membuat kesan sporty SUV yang lebih tinggi dari mobil ini. Jadi dari samping tuh bold banget, tambah lagi dengan roof rack yang berwarna silver ini, kontras dengan warna bodinya. Dan juga ditambah lagi ada 3 aksen warna ya. Jadi ini kayak warnanya tuh abu-abu, ini kasih warna hitam dan bawahnya warna bodinya. Jadi kesannya tuh kayak lebih jangkung lagi SUV mobil ini. Keren sih. Permainan desainnya ini kelihatan banget. Kalau ini yang desain timnya Citroen. Kalau C3 yang biasa mungkin nggak kali ya. Kita bagian belakang. Lanjut pada bagian belakang, desain belakangnya lagi-lagi kami suka banget sih. Dia terlihat SUV dan menurut kami dengan desain seperti ini dari depan, samping dan juga belakang, menurut kami ini kalau dipamerkan kami yakin orang Indonesia bakal suka dengan desain seperti ini. Ini desainnya masuk banget sama desain Indonesia dan memang European look banget ya. Meskipun memang sayang ada beberapa flaw menurut kami ya, seperti ya lampu di sini juga masih bohlam, semuanya juga masih bohlam dan lampu mundurnya juga cuma hanya di sebelah kiri saja. Tapi overall design menurut kami sih bagus ya. Dan ini ada logo C3 Aircross, terus juga ada logo PureTech. Nanti kami menjelaskan lebih lanjut. Dan logo Citroen ini, tapi saya memang belum logo Citroen yang paling baru karena memang di developnya baru sampai di tahun 2023. Nanti kalau model-modelnya setelah tahun 2024 akan sudah menggunakan logo terbaru gitu. Shark fin antena masih ada dan yang keren banget ya di atapnya ini dia masih kayak diberikan aksen seakan-akan dia kayak lebih berotot gitu dan sudah ada integrated spoiler di belakang sini. Rear defogger, rear wiper juga sudah ada tersedia dan juga sudah ada kamera mundur di belakang sini. Kita buka bagasinya. Nah, ini dia when the magic happens. Jadi mobil ini punya kapasitas bagasi yang besar banget dan fleksibel banget. Dia sebenarnya punya kapasitas 7 penumpang kan, kami bilang 5+2. Tapi menurut kami 7 penumpang lah, nggak usah disebut 5+2 karena ini nanti proper banget. Tapi saya memang kalau ketika 3 baris tegak, sisanya memang sangat tipis banget. Dia hanya ada 44 liter saja, kecil banget ya. 44 liter tuh kecil banget. Sini mungkin kalau mau bawa barang banyak, kami saran bawanya yang softback. Kalau softback bisa di squeeze lah, dimasukin sini, dipaksa masuk. Squish. Tapi kalau misalnya dilipat, sekitar di 300 sampai 400 literan. Dan kalau dilipat lagi bisa sangat besar banget. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan kapasitas bagasi dan misalnya lagi nggak bawa banyak orang lah ya, dari itu udah di plan, kayak hari ini cuma bawa kantor doang, mau bawa barang banyak aja gitu ya. Kalian bisa meremove kursi penumpang baris 3-nya. Yes. Dan sangat-sangat mudah. Lihatlah, seberapa simple kami meremove kursi baris ketiganya. Lihat. Nih ya, tinggal tuas yang di bagian sini, di bawah. Sudah ada nih. Tinggal ditarik aja. Jadi lipat dulu nih. Ini kan pertama gini ya. Lipat dulu yang bagian ini. Terus tuas yang di bawah sini tinggal ditarik. Udah. Kalian tinggal tarik aja. Tinggalin di rumah. Kalau misalnya kalian lebih sering bawa 5 orang gitu ya daripada bagasi jadi terkorbankan, mending kalian taruh aja nih di rumah, jadiin sandaran gitu ya. Mending taruh aja di rumah. Ini mana kuncinya juga tetap nyaman lagi, taruh belakang sini. Menurut kami ini sangat cerdas sih. Memang sudah ada duluan di saudara juga asal Perancis lah ya, di Renault Triber. Tapi menurut kami kursinya ini jauh lebih proper, baris 3, dan secara kapasitas bagasi dia lebih besar dibandingkan dengan saudaranya dari Perancis yang juga punya produksi di India. Ya, untuk ke baris 3 dari mobil ini kerennya dia sudah sepertinya memang sudah di-develop untuk market India dan Indonesia ya. Jadi kalau kita tarik gini, dia sudah one touch tumble. Yes, dan jadi mempermudah banget akses untuk masuk ke baris 3. Oke. Ini dia baris 3-nya. Dan kalau kita turunin nih ya. Surprisingly, nah ini ada Om Roni ya, PR-nya Citroen. Kita lihat, Om kalau, wah ini legroom baris keduanya berapa jari Om? Woi, masih hampir sejengkal. Hampir sejengkal ya. Oke, gue di belakang, tinggi gue 175 cm, gue masih ada sekitar 3 jari. Wih. 3 jari guys. Jadi makanya kami bilang seperti di awal, kalau disebut sebagai 5+2, malah kami nggak setuju. Cocok nih malah sebenarnya bener 7-seater, walaupun memang sisa dari bagasinya memang tipis banget ya kalau 3 baris tegak ini. Tapi at least secara legroom menurut kami ini
masih oke. Dan nomornya coba kalau direbahin lagi bisa Om. Tuh, oke, kalau direbahin ya, kami juga masih dapat 2 jari lagi. Dan kepala kami memang mepet, masih ada, tapi masih ada sisa tuh. Masih ada 2 jari headroom dan legroom masih ada 2 jari. Dan ini masih proper banget untuk didudukin, nggak terlalu jongkok sih menurut kami. Memang jongkok, pastilah ya. Tapi at least ini nggak parah banget kayak misalnya ya kita tahu SUV yang size-nya lebih besar dengan konfigurasi benar-benar disebut 5+2 itu malah lebih parah daripada mobil ini. Ini lebih proper 7-seaternya malah. Harusnya 7-seater aja Om sebutnya, jangan 5+2. 7-seater aja. Nah, dan apa? Dan fitur di belakang sini tetap ada 2 USB socket dan juga ada ruang penyimpanan cup holder di kiri maupun di kanan. Seatbelt juga ada. Tapi memang yang sayang mungkin agak membuat claustrophobic, kaca paling belakang sini memang agak sedikit kecil. Itu aja. Tapi overall menurut kami ini harusnya 7-seater aja. Ya Om? Siap. Nah, ini dia baris keduanya. Nah, baris keduanya ini menurut kami dia memang cukup tegak ya sebenarnya. Dia juga tidak bisa diatur secara maju dan mundur. Dia tidak ada pengaturan tuas maju dan mundur, tapi nggak apa-apa. Ini aja sudah diset dengan posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm. Ini kami masih mendapatkan sekitar 8 jari legroom. Jadi masih cukup oke banget. Dan yang kami seneng, ini posisi duduknya bener-bener duduk. Dia nggak kayak nyandar gitu atau kaki kita agak jongkok ya. Dia floornya bener-bener masuk ke dalam, jadi kaki kita tuh bisa tertopang dengan sangat baik dengan thigh support kita, thigh support di kursinya. Jadi ini untuk perjalanan jauh menurut kami nyaman sih. Enak, ini bagus. Dan unik ya, dia sudah ada double blower yang sudah disesuaikan untuk pasar Indonesia. Dan desainnya secara layout ini bagus. Di belakang dia sudah ada seat back pocket, kiri dan kanan. Bahan material joknya sama seperti di baris ketiga juga. Dia atasnya tuh fabric untuk di kepala. Setengah ke bawah itu leather full, sampai yang kita duduki juga leather. Jadi at least lebih mudah dibersihkan lah dengan kondisi warna terang seperti ini. Jadi bagus. Lampu di belakang dia pakai halogen warna kuning. Dan untuk pengaturan power window belakang, dia bukan di kanan kiri door trim, tapi di tengah seperti layaknya Citroen C3. Dan dia juga sudah auto power down. Jadi auto power windownya udah yang downnya semua sudah auto. Ini kita tinggal tekan aja yang lama. Dia sudah auto down, tapi memang tidak benar-benar tertutup full. Dia masih ada sisa sedikit seperti ini. Gitu. Untuk naiknya dia memang masih harus ditahan. Di tengah sini ada cup holder 1. Di samping kanan door trim juga sudah ada cup holder juga, ruang penyimpanan. 2 USB socket di bagian bawah sini. Jadi masih tetap memberikan kesempatan kita untuk ngecas. Bagus, dan kursinya juga masih bisa di recline 1 step. Tapi memang recline-nya tidak terlalu banyak sih. Bedanya tuh tipis banget. Hanya segini jarak recline-nya. Gitu. Ini sudah sangat cukup, jadi even sampai baris ketiga masih mendapatkan legroom yang cukup baik. Nah, ini dia interior depannya dari Citroen C3 Aircross. Oke, kita nyalain dulu ya. Nih, tapi dia kuncinya seperti ini. Sayang banget dia masih belum pakai keyless entry ya. Dia belum smart keyless entry, dia hanya di kuncinya tuh paling hanya ada tombol lock dan juga unlock aja. Kita masih pakai putar gini kuncinya. Kita nyalain. Ya. Yang menjadi pembeda langsung kelihatan adalah pada bagian speedometernya. Pada bagian speedometernya, ini sekarang sudah 7-inch digital speedometer, dan gak cuma kayak si C3 yang kalkulator. Ini bener-bener full grafik, bagus banget menurut kami. Dan kita bisa ganti-ganti juga temanya ya. Mau temanya yang normal tuh kayak dia warnanya hitam abu-abu, putih abu-abu gitu ya warnanya. Overall temanya ya. Tapi kalau misalnya kita mau ganti sesuai dengan layout dashboardnya yang berwarna kaki, dia bisa jadi keren banget menurut kami. Bisa dirubah-ubah, dan yang kami sukanya lagi, di sini sudah ada penunjuk RPM-nya. Jadi bagus banget, dan yang bisa ditampilkan dalam speedometernya lumayan banyak banget. Mau fuel count, terus juga range-nya kita, kecepatan kita, speedometer, dan juga kita bisa menampilkan RPM-nya juga dari mobil ini juga bisa terlihat. Jadi lumayan lengkap, terlihat RPM dan speedometer, fuel tank-nya juga bisa kelihatan, temperatur juga ada, dan dia juga sudah ada tire pressure monitoring. Jadi lumayan oke lah, lumayan lengkap lah secara speedometer. Layoutnya, layout dashboardnya sebenarnya kalau secara layout mirip banget dengan C3, tapi di sini penggunaan warnanya tuh berbeda. Dia warnanya kayak warna kaki mereka nyebutnya. Jadi warnanya tuh kayak hijau lumut gitu. Meskipun secara material semuanya didominasi masih plastik-plastik, tapi secara desain menurut kami bagus ya. Apalagi
kisi-kisi AC-nya pada bagian kanan, terus juga kisi di tengah sini menurut kami bagus ya, seperti layaknya di C3, bagus, nggak membosankan. Terus layar entertainment-nya juga lumayan besar, dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless, jadi bisa ada 2 pilihan. Kalau kalian suka yang pakai kabel bisa, sukanya nggak pakai kabel bisa juga dari sini. Lengkap banget. Dan secara sound system suaranya juga bagus, apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan tweeter di sini. Gitu. Untuk di setirnya dia untuk pengaturan sayang banget masih sama seperti C3 yang biasa, dia belum ada teleskopik. Tapi bagusnya dia sekarang di sebelah kiri nggak sepi karena sudah ada untuk pengaturan layar dari speedometernya. Jadi bisa kita atur informasinya mau yang mana. Gitu bisa di sini, dan yang kanan untuk pengaturan layar head unitnya. Gitu. Saya memang belum ada cruise control sih di sini. Masih biasa aja. AC-nya masih putar-putar tapi dia lumayan lengkap, udah ada heaternya juga, terus semburannya modenya semburan lengkap, nggak kayak mobil-mobil Jepang yang harga 200 jutaan, 300 jutaan ya, yang mana arah semburan aja nggak lengkap. Dan untuk yang masuk ke Indonesia nanti langsung full CVT transmisinya, jadi bagus pakai CVT, bukan AMT, bukan manual aja, bahkan langsung CVT, jadi bagus. Park brake-nya masih manual, tapi yang kami suka di depan sini, dia sudah diberikan armrest untuk pengemudi, jadi feel duduknya tuh enak gitu rasanya. Apalagi ditambah lagi dengan door trimnya juga sudah dibalut dengan kulit, meskipun cushionnya agak tipis, tapi at least untuk menahan tangan kita lumayan oke. Jadi posisi duduknya tuh benar-benar bisa enak sih menurut kami. Ya untuk jarak dari setir ke dashboard juga nggak terlalu jauh, jadi kita harus majuin supaya mendapatkan posisi duduk yang paling enak. Menurut kami posisi duduk paling enak seperti ini. Enak, dia juga tetap commanding karena dia bentuknya SUV. Kita bisa lihat keluar ya, pandangannya juga jelas. Bagus banget sih depan sini. Menurut kami, bagi dengan desain layout seperti ini yang dibikin beda dengan C3 biasa, juga ditambah lagi dengan bahan material jok yang campuran antara leather dan juga fabric, ini mungkin bisa sangat diterima oleh masyarakat Indonesia karena secara desain dia fresh dan secara material dia cukup nyaman. Apalagi Citroen terkenal nyamannya ya, meskipun varian dibedakan dengan varian yang di Eropa dan ini adalah varian untuk emerging markets, tapi kenyamanannya tetap juara. Citroen memang luar biasa. Dan juga pengaturan untuk kaca spionnya juga sudah elektrik, jadi bagus. Nggak ada lagi pengaturan pakai tuas gini ya, minta tolong samping, nggak usah. Kita sudah bisa atur melalui di sini. Dia juga sudah ada idling start stop, jadi kita bisa menyalakan idling start stop untuk menjaga efisiensi bahan bakar dari mobil ini. Sayang memang untuk menutup kaca spion dia masih manual, jadi masih kayak gini aja. Nah, masih kayak gini. Dia belum ada tombol elektris untuk melipat kaca spionnya. Ya, pada bagian mesin yang masuk ke Indonesia langsung dengan 2 pilihan transmisi. Jadi, nggak seperti di India yang hanya tersedia varian manual, nanti ketika dijual di Indonesia langsung akan dengan 2 pilihan transmisi dan dengan 2 pilihan mesin. Jadi, khusus untuk yang varian manual, dia akan jadi varian paling basic dengan mesin 1200 cc naturally aspirated dengan tenaga 82 horsepower dan torsinya 115 Nm. Sedangkan yang varian transmisi otomatisnya CVT. Tenang guys, bukan AMT. Jadi dia pakainya CVT, meskipun dari India pakai CVT-A. Karena CVT itu keren. Anyway, dia akan pakai transmisi CVT dan mesinnya langsung yang 1200 turbo, tenaganya 110 horsepower dan torsinya 190 Nm. Gede banget menurut kami. Itu udah setara mobil 2000 cc-an sih. Gitu. Oke, jadi gimana kesimpulan dari first impression kami terhadap C3 Aircross ini? Menurut kami ini adalah mobil Citroen yang benar-benar dipikirkan untuk pasar Indonesia. Memang di-developnya di India, tapi orang Citroen tahu betul dengan di-develop di India, mereka bisa menggunakan orang-orang cerdas di India untuk mendevelop mobil yang juga bisa dipakai di Indonesia, yang mana orang Indonesia suka banget nih 7-seater, terus juga bentuknya ala SUV gini. Ya dia bisa bersaing di kelasnya Rush, Terios, XL7, yang mana memang punya format seperti ini. Memang dia agak kalah in terms of bagasi, tapi untuk legroom menurut kami akomodasinya cukup baik, apalagi dengan fitur-fitur yang diberikan seperti Apple CarPlay, Android Auto yang sudah sangat lengkap, dan juga build quality dan juga rasa suspensi Citroen yang sangat mengedepankan advanced comfort. Menurut kami ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang ingin tampil beda di jalanan Indonesia.
Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih juga terhadap Citroen Indonesia yang sudah mengundang kami jauh-jauh sampai ke Paris untuk melihat langsung mobil yang sangat spesial dan sangat cocok banget untuk pasar Indonesia. Dan thank you juga terhadap Rockford Lucknuts. Jangan lupa subscribe tuh, karena dia sudah megangin kamera, kita gantian. Karena jatah ke Paris cuma satu orang, jadi harus gantian ya. Ya, subscribe juga, tonton juga video Citroen C3 Aircross ini di channelnya Lucknuts Auto Junkies. Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.